Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta dukungan Komisi 4 DPR atas usulan penambahan anggaran tahun 2025 yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pertanian sebesar 68 triliun rupiah. Diketahui pagu anggaran Kementan tahun anggaran 2025 hanya sebesar 7,91 triliun rupiah. Ia menjelaskan, usulan penambahan anggaran tahun 2025 itu akan digunakan pihaknya untuk cetak sawah 1 juta hektar, optimalisasi lahan 600.000 hektar, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pangan bergizi, dan lainnya. Sementara itu, Kementan menargetkan produksi sejumlah komoditas utama bisa meningkat untuk beras 30 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 350.000 ton, aneka cabai 2,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 771.000 ton, kakao 641.000 ton, tebu 36 juta ton, kelapa 2,88 juta ton. Minyak goreng kemasan sederhana minyak kita dilaporkan langka di pasaran setelah pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.700 per liter. Kelangkaan tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di Riau yang merupakan salah satu wilayah penghasil minyak sawit di Indonesia. Mengutip situs resmi Media Center Provinsi Riau, minyak kita di wilayah tersebut mengalami kelangkaan dan kenaikan harga jauh di atas HET yang ditetapkan. Diduga ada spekulan yang memanfaatkan situasi. Sejak HET ditetapkan belum terjadi penurunan harga, produsen saat ini sedang dalam proses pengubahan label HET pada kemasan. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, realisasi DMO bulan Agustus 2024 sudah lebih tinggi dibandingkan Juli, mencapai 149.182 ton yang terdiri dari minyak kita sebanyak 49.207 ton dan minyak goreng curah sebanyak 99.976 ton. Menurut Moga, stok minyak kita relatif tersedia di pasar rakyat di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Jokowi menjelaskan pemerintah sedang berfokus membenahi pengelolaan air bersih dan menilai urusan air akan menjadi hal penting dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, bendungan adalah salah satu solusi dalam pengelolaan air bersih karena memiliki banyak fungsi untuk menopang hidup masyarakat. Ex-Gubernur Jakarta itu mengatakan bendungan yang menghabiskan anggaran Rp846 miliar itu memiliki luas genangan 2.303 hektar dan daya tampung 42 juta meter kubik air. Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur sejak terpilih sebagai presiden pada 2014. Di akhir masa pemerintahannya, Jokowi telah membangun 44 bendungan dan 1,1 juta hektar irigasi baru. Australia memberlakukan undang-undang pekerjaan baru yang mendukung angkatan pekerjanya. Aturan ini menjelaskan bahwa karyawan tidak dapat disanksi oleh perusahaan karena menolak membaca atau menanggapi kontrak dari atasan mereka di luar jam kerja. UU yang dinamai hak untuk memutus sambungan ini disambut baik oleh para penyokong. Mereka mengatakan undang-undang tersebut memberi pekerja kepercayaan diri untuk melawan gangguan yang terus-menerus terhadap kehidupan pribadi karyawan melalui email, teks, dan panggilan kantor. Menurut survei yang dibuka tahun lalu oleh Australia Institute, warga Australia bekerja rata-rata 281 jam lembur tanpa dibayar pada tahun 2023. Mereka memperkirakan nilai moneter dari tenaga kerja tersebut sebesar 130 miliar dolar Australia, setara 1.353 triliun rupiah. Meski ada sambutan baik, kelompok pengusaha Australian Industry Group mengatakan ada ambiguitas dalam aturan ini. Mereka menyebut pekerjaan akan menjadi kurang fleksibel dan dengan demikian memperlambat ekonomi. UU tersebut menambahkan Australia ke dalam kelompok negara yang memiliki aturan serupa. Diketahui sebagian besar negara yang telah memberlakukan aturan ini berada di Eropa dan Amerika Latin. Warga Korea Selatan kini ramai-ramai menjual kembali mobil listrik yang sudah dibeli.
Aksi jual ini terjadi usai kebakaran yang terjadi pada mobil listrik pabrikan Mercedes-Benz di Incheon. Terbaru, pemerintah Korsel akhirnya sepakat untuk melakukan sertifikasi baterai kendaraan listrik guna merespon kekhawatiran masyarakat. Sejak kebakaran tersebut, pasar dibanjiri oleh mobil listrik bekas. SK Corp, platform perdagangan mobil terbesar kedua di Korea Selatan, melaporkan penjualan mobil listrik bekas melesat 184%. Seri Mercedes-Benz EQE yang mencakup EQE 300 Standard dan EQE 350 Plus, model yang sama persis dengan yang terlibat dalam kebakaran, menjadi yang paling banyak dijual kembali. Jumlah total Mercedes-Benz EQE yang dijual melonjak ke angka 100 hanya dalam beberapa hari sejak peristiwa kebakaran terjadi. Akibat aksi ini, harga kendaraan listrik mewah kini anjlok. Sebelum kebakaran, mobil EQE bekas biasanya dijual kembali seharga 60 juta won hingga 70 juta won. Namun kini dijual dengan harga serendah 59 juta won. Sementara harga jual pertamanya sebesar 92 juta won.